Jiro lupa. Santai tapi serius, serius tapi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat, hari ini kita ngobrol sersan, santai tapi serius, serius tapi santai. Saya hari ini mau ngobrol dengan Mbak Endang. Mbak Endang ini terapis fisioterapis di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang bantu saya sejak saya dirawat waktu itu, dirawat karena COVID. Topiknya COVID kan menarik, jadi ini jadi perpanjangan bisa-bisa. Kemudian setelah selesai saya pulang dari Rumah Sakit Banyumas, ya pulang di rumah. Ada satu problem waktu itu, Mbak, yang saya diskusikan dengan Bu Dani, dengan Mbak Dani, dengan Mas Wahyu, Dr. Wahyu ya. Kemudian dengan dokter-dokter yang lain, keluhannya itu satu itu gampang capek. Jadi kalau beraktivitas yang biasa itu langsung itu satu. Kemudian yang sampai sekarang ini udah mulai longgar ya setelah di fisioterapi. Ada dahak yang tidak mau keluar ya gitu. Jadi terus saya diskusi, kemudian ketemu waktu itu dengan Mas Junedi. Waktu itu ada ya dengan Mas Junedi, ada acara Dr. Junedi. Dia penyintas juga. Ternyata Mbak Endang juga penyintas ini. Saya tanya, karena beliau kan Pak Junedi itu di dimernya sampai di atas 10.000. Kalau saya setahu saya paling 4.400, tapi nggak tahu itu Rumah Sakit Banyumas bohong mungkin ya. Karena saya mungkin ya di atas 4.400. Alah bodoh lah, yang penting selamat urip ya Mbak. Kalau sudah mati. Nah, Mbak Endang, saya kan nggak ngerti ya masalah apa itu fisioterapi. Yang jelas saya diskusi dengan Pak Junedi karena saya dikasih obat pencair dahak, itu tetap dahak nggak bisa keluar. Nah, kemudian disarankan minta di fisioterapi seperti Pak Junedi. Ternyata itu bertahap atau enggak. Kemarin saya sempat ada acara di Jogja. Sebetulnya saya mau gurah. Tapi saya telepon Mas Agus waktu itu ya, terus telepon Dr. Wahyu, nggak boleh. Karena saya sering gurah dulu, kalau gurah itu bisa mengeluarkan semua lendir dahak ya. Tapi mungkin perih ya, ada luka. Nah, itu fungsinya fisioterapi itu apa Mbak? Oke, selamat sore Bapak. Memang kebanyakan dari kasus-kasus COVID itu tidak selesai hanya setelah terus dinyatakan negatif dan pulang itu untuk kasus-kasus atau pasien-pasien yang dirawat inap. Nah, untuk kasus-kasus yang non rawat inap pun isoman sebetulnya juga. Nah, itu tidak hanya berhenti sampai dinyatakan negatif seperti itu Nah, memang itu COVID itu memang mungkin sudah banyak kita ketahui kalau penyakit COVID itu dia menyerangnya lebih ke arah paru-paru Nah, jadi memang gejala-gejala sisa ibarat kita itu gejala sisa itu yang muncul itu ya yang diakibatkan sama gangguan di paru itu. Nah, itu gitu. Memang efeknya dari setiap orang itu berbeda-beda, tetapi secara umum secara garis besar memang COVID itu memberikan gejala ya tadi seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi seperti pasca berarti ya. Betul. Setelah sembuh. Iya, betul. Setelah masih sembuh ada, efeknya gitu masih. Nah, itu makanya sekarang itu lebih dikenal sebagai apa ya namanya long COVID gitu. Long COVID itu ya itu. Jadi efeknya dari COVID itu panjang gitu. Jadi tidak hanya dia berhenti di saat dinyatakan negatif. Iya. Nah, tadi Bapak seperti Bapak tadi contohkan misalnya Dr. Junedi. Nah, beliau itu justru kondisinya ngedrop itu saat sudah dinyatakan negatif. Oh gitu ya? Iya. Saat sudah negatif sampai seperti tidak percaya kalau sudah negatif waktu itu sampai dicek ulang kembali, dikirim ke Margono waktu itu ternyata betul sudah negatif. Tetapi itu kondisinya ngedropnya. Jadi kan mungkin dijelaskan dokter yang sebelumnya mungkin kan ada fase-fasenya seperti itu. Jadi itu mungkin melewati fase akut dan itu mungkin masih fase akutnya untuk tiap-tiap orang itu mungkin ada rata-ratanya tapi itu berbeda-beda mungkin gitu Jadi malah kalau Mas Junedi itu Dr. Junedi justru didimer ya anjlok setelah negatif. Iya betul. Setelah kalau negatif saya kan itu posisi yang kalau nggak salah masih positif ya. Jadi ini
sobat semua ya. Ternyata COVID itu menyerang kepada manusia itu setiap orang berbeda. Ini contoh yang paling dekat tadi yang dijelaskan Mbak Endang. Saya itu masih positif. Terus di dimmer saya ngedrop naik bukan kalau ngedropnya tapi naik terus. Tapi posisi masih positif sampai yang kepalanya kayak saya berandai-andai kalau tubuh saya itu knockdown waktu itu, maka kepala saya akan saya copot dulu, saking pusingnya gitu ya. Nah, terus Pak Junedi itu lucu, Mas Junedi, Dr. Junedi itu justru menjadi parah ngedrop setelah negatif. Sehingga memang COVID itu betul-betul ada dan berbahaya. Nah, penanganan Mbak Endang ke Mas Junedi, kalau saya bilangnya Mas biasanya, ke Mas Jun itu berapa lama? Sampai dia sekarang ya masih agak nggak seperti dulu ya, tapi nggak ngos-ngosan kayak saya. Sampai berapa lama itu? Gini, tadi saya bilang penanganan fisioterapi itu sebenarnya sudah sebaiknya itu dilakukan dari saat pasien itu dirawat inap. Cuma memang tidak semua pasien COVID itu indikasi untuk dinyatakan diperlukan untuk fisioterapi. Ya, tadi seperti contoh tadi gejala tadi yang tadi Bapak sebutkan. Gejala itu yang rata-rata biasanya sesak. Nah, itu yang secara umum yang pasti itu biasanya sesak nafas. Nah, itu sesak. Ini saya aneh, Pak. Karena saya tidak mengalami sesak. Sudah sesak nggih? Enggak sesak. Cuma pening kepalanya. Pusing. Jadi sesak enggak, saturasi normal. Saturasi normal. Suhu juga 37 paling tinggi, enggak sampai 38. Tensinya itu? Tensi naik turun memang. Saya baru pernah tensi sampai 150 ya, atasnya sampai 160. Biasanya itu saya normal 110 120. Ini baru pernah saya di rumah sakit, yang pertama di infus baru pernah. Jadi sekarang yang dulunya saya takut suntik, sekarang udah nggak begitu takut. Karena tiap hari disuntik gimana? Berteman dengan suntik. Kemudian itu tadi ya. Jadi selama di rumah sakit mah kondisinya seperti itu. Iya, memang maksudnya kondisinya itu bisa berbeda-beda setiap orangnya gitu. Ada yang mengalami seperti badannya sakit semua, terus tadi ada yang pusing, seperti Bapak tadi sesak nafas, terus batuk, yang secara umum ya, secara umum itu biasanya sesak nafas, terus batuk itu. Tapi ada juga yang tidak, terus keluarnya pusing. Nah, pusing itu bisa diakibatkan dari itu tadi. COVID itu tidak murni COVID-nya biasanya, seperti Bapak tadi, mungkin ada hipertensinya. Hipertensi sih nggak ada. Ya, maksudnya kondisi saat itu salah mungkin tensinya tinggi gitu. Maksudnya tinggi buat Bapak itu kan berbeda-beda nggih. Oh iya benar. Iya, betul. Jadi Bapak kalau biasanya itu tensinya di bawah 120 atau 130, 150 itu sudah sangat tinggi buat Bapak gitu. Saya belum pernah mencapai itu. Nah, itu juga bisa mengakibatkan tadi pusing itu. Pusing juga bisa juga dikarenakan biasanya itu juga ada ketegangan dari otot-otot, betul. Makanya tadi dioklek-oklek itu. Otot-otot leher. Nah, padahal otot-otot leher itu juga merupakan otot-otot bantu buat pernafasan. Jadi makanya kalau dari fisioterapi itu biasanya ya mencakup itu semua. Jadi kita biasanya melatih pernafasannya. Jadi latihan pernafasan. Yang kita latihkan pernafasan dengan sebisa mungkin pernafasan panjang dan pernafasan dada. Jadi kita harapannya kan yang masuk ke dalam paru itu bisa banyak, jadi volume parunya bisa banyak, akhirnya kan bisa tidak sesak seperti itu. Terus juga tadi dibantu sama otot-otot. Biasanya dengan tadi saya katakan, Bapak termasuknya itu yang menurut saya tadi bagus. Kondisi Bapak ini termasuknya yang bagus, sangat bagus, kondisinya baik, Mas. Pada saat terserang COVID itu kondisi Bapak sekarang itu dan waktu dirawat juga kan tadi Bapak bilang Bapak tidak sesak kayak gitu. Jadi gejalanya itu dikatakan mungkin bisa dikatakan gejala ringan ataupun sampai sedang. Tidak seperti tadi nyun sewu Bapak Dr. Junedi tadi nah itu. Jadi kalau secara umum kita bilang untuk pasien COVID ya secara umum itu gitu. Biasanya kita berikan rilis ya untuk otot-otot pernafasan itu dan dilanjutkan sama biasanya dengan exercise. Nah, exercise itu bertahap.
exercise untuk pernafasan sendiri. Tadi misalnya kita bantu dengan untuk latihan. Tadi yang gerakan-gerakan Nah, itu ya. dengan gerakan itu apa tujuannya? Biar Nun sewu ini kita bernafaskan torak itu nggih. Torak itu biar dia bisa mengembang dengan baik, dengan optimal sehingga juga pernafasannya nanti bisa panjang dan baik gitu. Itu jadi salah satunya ya tadi. Terus sebelum itu bisa juga kita kasihkan seperti penghangatan, seperti pramera. Jadi seperti ya, itu. tadi ada kok ya, ada filmnya ya. Okay, apa gitu. namanya dipakai inframerah. Iya, Tapi betul. saya ketiduran. Enak Okay. siang. Enggak Bapak. Jadi Itu intinya 15 menit sama ya. intinya yang kita berikan itu disesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Ya. Ya, jadi tujuan apa yang kita berikan itu ya disesuaikan dengan dulu waktu Dr. Jun untuk awal-awal itu tidak bisa saya berikan latihan seperti Bapak kayak gitu kan, karena beliau baru mungkin nafas 2 kali sudah capek, sudah sesak. Kalau saya mungkin karena sering latihan pernapasan dengan betul. merokok gitu ya. Sehingga nafasnya kuat. Namanya latihan atau Itu katanya Mbak Wulan itu dokter pembenaran. Iya. Iya. Dan itu pemulihannya juga berbeda-beda Bapak kayak gitu. Jadi seperti yang kondisinya mungkin agak parah yang bisa dikatakan parah seperti Dorjen itu ya agak lama beliau itu kemarin sempat di fase rawat inapnya juga lama, terus di fase pemulihan tetapi masih dirawat inap tapi sudah tidak di ruang COVID-nya, itu juga masih perlu perawatan terus di rumah. Kalau Bapak kan hanya di ruang perawatan COVID terus berlanjut di rumah. Nah, itu fase itu latihannya berbeda-beda. Ya, jadi saya masih ingat itu. Besoknya saya mau pulang, Mas Agus datang ke ruangan saya ngomong katanya sama Budi sama Mbak Dani kalau bisa Pak Mateo jangan pulang dulu, ngapain? Saya suruh menghibur pasien yang pada stres waktu saya sendiri aslinya stres kok. Nah, ya, besoknya alhamdulillah saya pulang. Ngomong-ngomong nih, Mbak Endang itu dulu penyintas juga ya? Ya, saya sempat di awal bulan Juli. Awal bulan Juli. Tapi awal Juli sudah ada Delta ya? Ada varian Delta. Ya, itu pas lagi yang rame-ramenya itu, Bapak. Itu rasanya gimana waktu itu? Nah, itu bukan alhamdulillah ya, tapi ya kebetulan mungkin karena kondisi saya mungkin ya baik dalam keadaan itu, jadi saya tidak ada gejala sama sekali. Jadi, mungkin karena sering ngelatih. Ya, mungkin seperti itu. Tetapi kalau COVID itu kan nggak tahu dapat dari mana, guys. Ya, mungkin. Tapi kebetulan waktu itu suami dan saya positif. Iba sama istri saya. Jadi suami saya nggak tahu siapa yang duluan ya, karena sama-sama di COVID, karena kebetulan suami juga di kesehatan, saya juga di kesehatan, suami juga di ruangan COVID, saya juga melayani pasien COVID. Jadi tapi yang bergejala suami sampai batuk, demam, terus apa ya? Tapi suami bukan terapis ya, pernapasan. Perawat Bapak. Suami saya perawat tetapi di ruang ICU COVID. Jadi ini hampir ini Mbak, saya sama istri saya. Jadi hari pertama itu yang bergejala itu istri. Nah, saya itu sehat walafiat. Tapi mulai hari ke-8-9 istri saya sudah mulai sembuh, saya mulai ngedrop, dorongan kepala yang kepingin rasanya dicopot gitu. Ini sama dengan Mbak Endang. Mbak Endang kan menerapi itu ya pernapasan. Nah, istri saya itu memang seneng yoga. Jadi pernapasannya baik. Ibu cuma cerita sampai dokternya juga pada bingung, saturasinya itu bisa 99-100. Stabil dia normal itu, Kalau saya kan sempat turun jadi 96 gitu ya. Jadi buat ini teman-teman ya, buat semua teman-teman, bisa semua. Ternyata olahraga itu memang betul-betul menjaga imun kita. Kalau dalam kasus COVID ini ada 2 contoh ini Mbak Endang. Beliau adalah fisioterapis di RSUD Banyumas ya, yang setiap hari tugasnya yang memberikan pelatihan fisioterapi, pernapasan dan itu ternyata gejalanya ringan. Kemudian cepat sembuh. Iya, 1 minggu saya sudah negatif. Suaminya itu positif. Suaminya itu nggak latihan pernapasan kayak Mbak Endang ya. Ternyata bergejala agak parah ya. Kemudian agak panjang ya, long COVID ya, agak panjang kayak saya. Ini persis kayak saya. Istri saya itu awalnya bergejala,
Kemudian setelah dia mulai sembuh, justru saya yang petakilan, ngeyel gitu ya. Kemudian gejalanya mulai ada, kemudian berkepanjangan sampai hari ini nggak sembuh-sembuh. Sementara bojoku keluyuran, saya kalau ke kantor itu paling sampai jam 1, jam 2 sudah kecapean. Ya. Ini pelajaran buat kita semua, ya, Mbak. Ya. Terus pengalaman selama menjadi fisioterapis ya, di mana? Rumah sakit Banyumas? Ya, selama COVID saja. Karena saya 7 hari ya kalau nggak salah di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Karena saya memang orangnya iseng. Saya menyimpulkan yang stres itu bukan hanya pasien. Ternyata perawat juga stres. Karena hari-harinya itu mereka kadang-kadang pada tongkrongan, kalau habis nyuntik saya itu sampai setengah jam di ruangan saya itu guyon kira-kira. Saya tanya ternyata juga mereka itu mikirnya stres juga. Menurut pengalaman Mbak Enda gimana? Ya betul sekali Pak. Pasti itu kami fisioterapi itu mulai dilibatkan dalam COVID itu per Januari, yaitu setelah beliau udah terjun itu. Sebelumnya kami memang belum dilibatkan. Nah, ternyata kan memang sebenarnya sangat-sangat baik sekali untuk diberikan diterapkan untuk fisioterapi. Ya awal dan sampai sekarang ya masih lah Pak, masih pasti kan kita berpikirnya ya takut kenal lah gitu kan nanti keluarga gimana kayak gitu tetapi ya kita yakin aja selama dengan APD yang baik yang benar gitu terus ya insya Allah aja sih cuma kalau stres ya pastilah ada tapi sempat kena juga ya nah itu ya ini ibarat prokes ya orang kesehatan iya prokes. Ibaratnya saya suami juga sudah prokes ibaratnya itu ya ternyata masih alam masih kena juga apalagi yang petakilan yang ngeyel kayak saya tuh nggak pernah pakai kalau tahu nganggo APD berlebu-lebu maring ruang rawat kadang-kadang memang aku itu sering ditukani Pak Bupati kadang-kadang Pak Budi Ketua Dewan tuh harus ada peninjauan maring isoman itu ya kalau yang lainnya di luar kadang-kadang aku berada berdus maring di luar kok coba senang sepi ternyata saya kena juga ya jadi ini buat teman-teman semua ya sobat semua ini pembelajaran buat kita bahwa menjaga tubuh kita kemudian menjaga agar kita tetap imun itu dengan berbagai cara jangankan yang tidak prokes kayak saya Mbak yang kadang-kadang diharu-harui ngeyel gitu. Saya kalau nggak ditelepon Pak Bupati jujur ya saya nggak akan mau untuk ke rumah sakit dan ada dugaan saya meraba mungkin saya wassalam ya kalau nggak ke rumah sakit ya kemungkinan karena di demand-nya cenderung naik ya. Ternyata ini Mbak Endang contohnya fisioterapis ya, dia di rumah sakit pasti prokes ya. Tapi ternyata dia itu bisa positif COVID dan suaminya juga perawat di rumah sakit di ICU di situ merawat yang COVID ya pasti prokes juga jadi jangan petakilan kayak saya lah jadi COVID itu kan belum selesai ini memang di Banyumas ininya turun jumlah penderitanya mulai turun tetapi masih kadang-kadang sempat 0 kemarin kemudian naik jadi 3 turun ada 5, 7 tapi relatif mulai landai di bawah saya bicaranya yang meninggal aja ya. Sebetulnya kena kalau nggak meninggal kan nggak apa-apa kan gitu kan Pak Bupati kena juga ya Pak Bupati langsung mumet woy yang penting kena nih aja masih mati gitu. Jadi yang perlu diperhatikan mungkin kebiasaan pola hidup ya pola hidup bersih pola hidup sehat gitu ya Pak terus kalau sekarang ya Pak kalau sekarang ini walaupun masih saya kondisi sudah menurun tapi jangan terlena jangan terlena jangan ngentengke namanya bahasa ininya jangan ngentengke jadi tetap aja harusnya walaupun sudah ini seperti kemarin itu waktu yang bulan Juli yang meningkat itu kan seperti kan sudah menurun gitu tetapi tahun-tahun naik lagi ya mungkin kan seperti itu jadi seperti ngentengke terus pada plesir pada gitu lenes pada mudik terus plesir nonton niku nggih Pak ya terus itu kita
ya khususnya di nakes di kesehatan itu luar biasa sekali, itu langsung susut gitu, meningkat memang sekali. Mungkin kita harus paling berterima kasih kepada teman-teman nakes ya, yang begitu berjuang keras. Itu aja masih dibully, mengcovidkan, itu nggak ada. Kalau di Banyumas itu nggak ada mengcovidkan. Tidak, sama. Saya kira itu teman-teman ya, cerita hari ini yang jelas Banyumas itu sekarang sudah masuk level 3. Tetapi prokes tetap ketat ya, jadi sesuai dengan aturan dari Mendagri yang turun menjadi Ingup, kemudian surat edaran Bupati. Saat ini meskipun Banyumas sudah di level 3 yang tadi bilang jangan sampai kita terlena. Nggak boleh terlena. Jadi harus tetap waspada. Tetap harus prokes. Ada pesan-pesan buat pemirsa semua, monggo. Ya, untuk yang belum terkena COVID, jangan sampai terkena COVID, jangan sampai. Bisa dicegah, COVID bisa dicegah. Yang utama sekali yaitu tadi dengan prokes Pak. Kalau sudah dengan prokes diterapkan, kalau masih kena yaitu sudah walau alam. Tapi minimal dengan sudah prokes itu kita sudah sangat-sangat mencegah, melindungi. Kita tidak melindungi diri kita sendiri, tapi keluarga kita, lingkungan kita, jadi kita memakai itu jangan dikira kita hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga kita melindungi orang-orang di sekitar kita. Jadi tetap saja memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan terutama. Kadang mencuci tangan itu dilihat hal sepelekan, betul. Matur nuwun Mbak Endang. Sami-sami Bapak. Aja bosan nih, saya sudah lumayan keluar. Semangat saya. Semangat saya. Semoga tidak berlama-lama di fisioterapi. Iya. Gitu. Udah mulai bosan karena biasa pecicilan. Dikit-dikit capek. Buat mikir. Itu memang bertahap sekali Bapak. Bertahap sekali untuk pemulihan. Itu bisa sampai berapa lama gitu? Nah itu tergantung dari sisa gejalanya itu. Tapi biasanya dari pengalaman itu kita minimal 1 bulan post COVID itu berjalan ke bulan kedua itu insya Allah sudah mulai. Betul ya. Memang 1 bulan di awal post itu yang perlu banget untuk latihan-latihan dan terapi. Jadi ini tadi ya fungsinya dari fisioterapis sebetulnya hampir seperti kadang-kadang saya sama teman-teman SKPD itu di latihan merpati putih ya. Itu kan pernapasan. Iya betul, pernapasan, pengembangan. Ini juga bisa dikerjasamakan juga itu. Kalau pada senam itu senamnya senampak itu latihan silat gitu ya. Ngarap kepir gitu ya. Tadi kita sudah bicarakan untuk pasien-pasien COVID ini itu mengalami gejala sisa yang cukup panjang. Nah, gejala sisa yang cukup panjang itu perlu penanganan khusus Nah, dari seperti tadi contohnya Bapak kita fisioterapi secara konsisten, secara bertahap. Jadi riaknya alhamdulillah bisa keluar. Iya, betul. Jadi monggo kepada para penyintas COVID jika masih ada gejala kan kalau mungkin seperti yang OTG itu mungkin tidak, tapi jika yang masih ada gejala itu bisa menghubungi dari fisioterapis dimanapun. Nah kalau untuk kami kebetulan kami di Rumah Sakit Umum Banyumas memang melayani untuk pasien-pasien COVID terutama, dan sebenarnya untuk pasien post COVID kami juga siap melayani, bisa untuk rawat jalan. Jadi ini Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, kebetulan saya dirawat di sana. Ini buat Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas bisa jadi inovasi baru. Jadi pelayanan fisioterapi pada saat COVID dan pasca COVID. Alhamdulillah saya sudah merasakan riak, maaf ya, dahake gitu. Riak ini mulai metu penak. Setelah di terapis meskipun ini pada pegel-pegel dikonceng-cengking. Saya kira itu matur nuwun Mbak Endang atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Dan Banyumas khususnya Indonesia pada umumnya seluruh dunia segera berhenti itu pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan tidak ada varian yang baru gitu. Betul, amin. Apalagi untuk saya dan Mbak Endang yang sudah pernah kena, jangan sampai kena. Cukup sekali saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciro lupa, santai tapi serius tapi santai.